Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari tentang ilmu tajwid, ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita membaca Al-Quran dengan sahih, dengan baik, dengan betul. Nah, baik, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mempelajari tentang hukum bacaan mad ya, hukum mad, babul mudud, yaitu tentang mad, hukum-hukum mad dalam ilmu tajwid ya. Namun sebelumnya di sini ada beberapa nota yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan idgham mutajanisain ya, dengan idgham mutajanisain. Jadi di sini masih menjelaskan tentang huruf sakinah yang bertemu dengan huruf harkat, dengan huruf yang berharkat atau huruf yang berbaris. Di sini ada beberapa nota yang berkaitan dengan idgham mutajanisain. Sebenarnya nih ketiga idgham ini, yaitu idgham mutamasilain, idgham mutajanisain, dan idgham mutaqaribain, ini sudah kita jelaskan, sudah kita pelajari bersama. Namun di sini ada beberapa hal yang berkaitan dengan idgham mutajanisain, dan ini sangat penting bagi kita untuk untuk dipelajari, karena hal ini menyangkut dengan bacaan kita, di mana kadang bacaan kita yang berkaitan dengan nota ini banyak yang salah. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat yang menjadi contoh dari idgham mutajanisain itu banyak yang salah. Terutamanya contoh-contoh atau huruf mati yang terdiri daripada huruf itbaq, yaitu huruf yang sangat kuat. Nah, di sini ada catatannya, adalah notanya adalah dalam idgham mutajanisain ya, dalam idgham mutajanisain, cara mengidghamkan huruf yang mati ke dalam huruf yang berbaris atau huruf yang berharakat itu ada dua. Ada dua cara mengidghamkan ya. Ada dua cara untuk mengidghamkan huruf yang mati ke dalam huruf yang hidup. Ini menjelaskan tentang idgham mutajanisain, bukan mutaqaribain, bukan mutamatsilain. Mutajanisain, yaitu makhrajnya sama, sifatnya berbeza. Sifatnya berbeza. Jadi apabila ada dua huruf tersebut, sifatnya sama, ada dua huruf, huruf yang pertama mati, kemudian huruf yang kedua berbaris atau berharakat, jadi itu caranya diidghamkan. Ini yang disebut dengan idgham mutajanisain. Mutajanisain itu adalah makhraj dua huruf itu sama dan sifatnya berbeda. Nah, sekarang ada dua cara mengidghamkan mutajanisain yang disebut dengan idgham kamil dan idgham nakis. Jadi dalam idgham mutajanisain itu cara mengidghamkan itu ada dua, yaitu dengan cara mengidghamkan secara nakis, idghamnya kurang, sedangkan yang kedua adalah idgham kamil, idghamnya sempurna. Jadi semua huruf yang mati itu diidghamkan
secara sempurna ke dalam huruf yang kedua. Itu idgham kamil. Dalam idgham kita akan membahas apa yang dimaksud dengan idgham nakis dalam idgham mutajanisain. Oke, sebelumnya kita kembali dulu ke nih idgham mutajanisain ya. Muka surat yang ke-28 dalam buku latihan teori ilmu tajwid. Muka surat yang ke-28 ya. 28. Sedangkan dalam nota ilmu tajwid adalah muka surat yang ke berapa nih? Wasal 6. Muka surat yang ke-55. Muka surat yang ke-55. Dalam buku nota ilmu tajwid ya. Muka surat yang ke-55. Naam. Baik. Nah, jadi di sini. Jadi yang dimaksud idgham nakis, apa yang dimaksud idgham nakis dalam idgham mutajanisain yaitu mengidghamkan atau memasukkan huruf mati yang bersifat kuat atau itbaq kepada huruf yang berbaris yang sifatnya lemah sehingga ucapkan. Biasa mengidghamkan huruf mati di mana huruf mati tersebut sifatnya kuat, yaitu sifat itbaq. Itbaq ini adalah huruf yang kuat, ya, huruf yang kuat. Di antaranya hurufnya adalah 4. Ada shad, ada dhad, ada ta, ada dha. Ya nih. Jadi apabila ada dua huruf ya, ada dua huruf, yang pertama sakin atau mati, kemudian yang kedua mutaharrikah hidup, dan huruf yang pertama yang mati itu terdiri daripada huruf itbaq, huruf kuat. Terdiri dari shad atau dhad atau ta atau dha. Jadi cara mengidghamkan ke dalam huruf yang kedua itu diidghamkan secara nakis, secara kurang. Ya, diidghamkan secara nakis, kurang idghamnya, ya, kurang idghamnya. Jadi saya jelaskan lagi yang dimaksud dengan idgham nakis dalam idgham mutajanisain yaitu mengidghamkan huruf mati yang bersifat kuat atau itbaq. Sifat diantaranya sifat huruf sudah dijelaskan yaitu itbaq. Ada itbaq, lawannya adalah infita. Kepada huruf yang berbaris. Huruf yang berbaris itu adalah sifatnya lemah. Sehingga sifat kuat tersebut, maksudnya sifat huruf yang mati tersebut masih ada ketika diucapkan. Kita langsung pada contoh. Contoh di sini. Contoh. La in basalta ilayya yadaka litaqtulani. Oke, di sini ada dua pertemuan huruf ya. Dua pertemuan huruf yang makhrajnya satu jenis sama, yaitu huruf ta dengan huruf ta. La in basalta. Jadi ta di sini dimasukkan ke dalam huruf ta. Diidghamkan ke dalam huruf ta. Tetapi idghamnya nakis ya, nakis kurang. Idghamnya di sini nakis, kurang ya, kurang. Kenapa idghamnya nakis? Karena ta di sini termasuk huruf itbaq. Ta di sini termasuk huruf itbaq, yaitu huruf yang kuat. Huruf yang kuat. Jadi jangan dibaca laim basattah. Laim basattah. Jangan terus langsung dimasukkan semua huruf ta ke dalam ta. Seakan-akan ta tidak dibaca. Bukan seperti itu. Jadi kalau dibaca laim basattah itu salah. Jadi macam mana cara baca yang betul? Laim basattah. Sifat ta ni, sifat itbaqnya, sifat kuatnya masih ada. Laim basattah. Jadi yang salah laim basatta. Itu yang salah. Ya. Jadi yang betul laim basatta ilayya yadaka litaqtulani. Seperti itu ya, seperti itu. Nah, makanya di sini idghamnya ta ke dalam huruf ta ini idghamnya idgham nakis. Idgham nakis ya. Bukan semua idgham mutajanisain itu idgham nakis, bukan. Bukan semua ya. Ada sebagian nakis, ada sebagian kamil. Ada sebagian kamil. Ini mungkin beberapa keterangan Ana yang minggu lepas itu ada beberapa mungkin yang silap, kurang sempurna. Insya Allah saya akan sempurnakan sekarang.
Jadi dalam idgham mutajanisain itu cara mengidghamkan ada dua, idgham nakis dengan idgham kamil. Oke, contoh yang kedua, wa min qablu ma farrattum. Ma farrattum. Nah, di sini ta-nya sifatnya masih ada. Farrattum, bukan farrattum. Nah, bukan farrattum, ya. Jangan langsung diidghamkan ke dalam huruf ta seakan-akan ta ini tidak dibaca semua. Sifatnya masih ada. Jadi cara membacanya wa min qablu ma farrattum. Ma farrattum. Bukan ma farrattum. Bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu. Naam. Apa lebar sangat? Oke. Ini nota yang Ustaz beri dalam grup. Ya, dalam grup tuh. Nota yang Ana beri dalam grup tuh, dalam grup. Betul. Bukan nih, bukan tak ada dalam buku nih, tak ada dalam buku. Yang saya bagi tadi itu. Dekat ini. Betul. Dalam grup WhatsApp tu Ustaz kan? Dalam WhatsApp tuh. Okey, dalam terima kasih. Jadi cara membacanya yang pertama tuh la in basalta. Yang kedua wa min qablu ma farrattum. Bukan farrattum, ma farrattum fi Yusuf. Dalam surah Yusuf ayat yang ke-80. Yang kedua nih faqala ahattu bima lam tuhit bihi. Faqala ahattu. Ahattu bukan ahadtu. Kalau dibaca ahadtu, sifat ta-nya sudah hilang. Jadi ini salah, cara mengidghamnya salah. Berarti ini diidghamkan dengan sempurna. Jadi idgham naqis ya. Faqala ahattu. Ahattu. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian yang keempat. Ya hasrata ala ma farrattu. Farrattu. Ya hasrata ala ma farrattu. Farrattu. Bukan farrattu. Ya. Jadi di sini sifat ta-nya, sifat itbaqnya masih ada. Jangan sampai dihilangkan. Makanya ini disebut dengan idgham naqis. Idgham mutajanisain naqis ya. Idgham mutajain naqis. Kemudian contoh yang kelima. Fa idza afadtum min arafatin. Fa idza afadtum. Dot. Huruf dot itu keluar daripada mana? Masih ingat tak? Makhraj huruf dot? Mana? Tepi lidah. Tepi lidah dekat dengan gusi atas. Oh ya, tepi lidah menyentuh gusi atas ya. Oke, nah betul, sah. Tapi ini makhrajnya ya, makhrajnya. Sifat dot, ada yang tahu? Sifat dot adalah itbaq ya, itbaq. Itbaq ya. Karena dot ni ini sod, ba, ta, dha. Kalau ta sudah disebutkan contohnya nih. Sifatnya adalah itbaq atau huruf itbaq. Dot juga mempunyai sifat itbaq tinggi. Disebutkan dalam Ibnul Jazari was-sadu wad والصاد والضاء والطاء ضاد مطبقة وفظ من لب الحروف المطلقة. الصاد, ضاد, الطاء, dha itu disebut huruf itbaq atau mempunyai sifat itbaq. Jadi tinggi sekali. Ketika kita mengucapkan sad, so, do, to, dha. Silakan dilihat sendiri nanti ya, lihat sendiri. Riba balik tentang sifat-sifat yang sudah dijelaskan. Oke, kemudian. Jadi di sini cara membacanya fa idza afadtum min arafatin. Jangan dibaca fa idza afattum. Ini sering salah. Jadi ketika
kita bertadarus atau membaca Al-Quran, kita sering membaca فَإِذَا أَفَدْتُمْ. Itu sudah salah. يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فَقَالَ أَحَدْتُ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ لَئِنْ بَسَطْتَ. Ini bacaan yang salah. Bacaan yang salah. Jadi yang kelima nih cara membacanya فَإِذَا أَفَضْ. Masih tinggi ya. فَإِذَا أَفَضْتُمْ. Nah, kuat. Jadi di sini huruf yang mati yang pertama ini dimasukkan ke dalam huruf yang kedua yaitu ta. Kemudian contoh yang keenam. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا أَغْرَضْتُمْ. أَغْرَضْتُمْ. فِيمَا أَغْرَضْتُم dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-235. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا أَغْرَضْتُمْ. 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 Bukan أَغْرَضْتُمْ. فِيمَا أَغْرَضْتُمْ. Seperti itu. Oke, 6. Kemudian contoh yang ketujuh nih. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Di sini pertemuan huruf dhad mati dengan huruf ta. Ya. Huruf dhad mati dengan huruf ta. Jadi di sini huruf dhad ini termasuk huruf itbaq atau sifatnya itbaq kuat. Jadi ketika kita mau baca famanil turra, jangan langsung dibaca famanil turra. Itu salah. Jadi kalau kita membaca famanil turra itu salah. Jadi macam mana yang benar bacanya? Famanil turra. Jadi sifat dhad yaitu itbaq di situ ada. Famanil turrah. Jadi idghamnya di sini idgham nakis ya, idgham nakis. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Ya. Dia memang akan ada macam perberhentian, hentian ataupun macam jeda Ustaz, macam famanil dia kena berhenti kejap, lepas tu bersebut turra tu Ustaz. Famanil turra, tentu Ustaz. Famanil bukan berhenti, tak ada berhenti, kita terus sambung. Tak ada berhenti sebenarnya. Cuman ketika saya mengucapkan cuma memberi contoh saja. Tapi bukan berhenti. Bukan berhenti. Jadi cara famanil maksud saya ingin memberikan apa? Ingin menambahkan sifat itbaqnya. Jadi di situ ada bunyi sifat itbaq. Jadi cara membacanya famanil turrah, disambungkan. Okey. Macam itu. Bukan berhenti atau kita ambil jeda atau ambil masa sedikit, bukan, tidak. Teruskan. Famanil turrah macam itu. Naam. Terima kasih Ustaz. Dalam buku ni tadi kata, yang buku 55 ni kata, sifat nakis ini tidak jika huruf yang kuat bertemu dengan huruf yang lemah. Yes. Dalam keadaan sama-sama kuat, kita bukan kamilkan sebab dia sama-sama kuat. Kalau yang dalam buku yang ini tadi sama-sama. itu kata kalau lemah baru kita tak sempurna. Tapi dalam hal ini dia sama-sama kuat. Jadi kenapa kita nak nakiskan, kita ikut sajalah yang kuat sama kuat. Sama dengan hukum yang lemah dengan lemah. Jadi dalam ayat ini famanil turra ini tetap idgham nakis, bukan idgham kamil. Idgham kamil, idgham nakis, bukan idgham kamil. Jadi kalau dibaca famanil turra itu diidghamkan secara sempurna. Jadi idghamnya di sini tetap dibaca nakis ya, tetap dibaca nakis walaupun huruf itbaqnya ini sama-sama bertemu dengan huruf itbaq, dha dengan o. Nah, kalau Anda tengok dalam beberapa kitab dan juga dalam beberapa sumber di YouTube, ini tidak diidghamkan dengan kamil, idgham nakis tetap. Jadi maksudnya dia kena ada sikit position lidah tu pada tepi, kemudian pergi ke core, begitu.
Faman. Jadi sebab kalau nak dikatakan betul. Iya, betul. Memang makhrajnya ada di situ kalau makhrajnya. Tetapi hurufnya di sini sudah hilang. Cuman ada sifat dari dhat itu. Oke, cara di sini dhat ini memang tidak diucapkan, hilang karena diidghamkan ke dalam huruf to. Cuman yang tersisa itu sifatnya, yaitu tinggi. Famanil turrah, ya, famanil turrah. Sama dengan nih, laim basal. Dah, ketika kita menggunakan huruf to, yang basat tu kita faham Ustaz, sebab dia satu kuat, satu lemah. So memang kita akan ada bunyi sikit lah kuat tu. Tapi ini dia sama-sama kuat, agak susah nak. Jadi kita nak bagikan dia famanit. Jadi kalau tak ada lidah tu kita tepi tu, jadi maksudnya kita terus pergi ke sebab to ni memang dah kuat dah. Naam, betul. Betul. Tetapi di sini yang dimaksud di sini kuat, maksudnya yang dimaksud yang dimaksud idgham nakisnya di sini terdapat pada huruf dhat, ya, pada huruf dhat kan. Maksudnya famanil turrah. Jadi di sini idghamnya tetap idgham nakis walaupun dua huruf tersebut terdiri daripada huruf idgham atau dua huruf tersebut mempunyai sifat idgham. Kalau Anda perhatikan dalam buku tuh, kemudian Anda perhatikan dalam dalam bacaan-bacaan yang sudah mempunyai sanad, dalam korek-korek sanad tuh memang bacaannya ini nakis, tidak diidghamkan. Idghamnya nakis, tidak diidghamkan secara kamil. Yang diidghamkan secara kamil itu adalah apabila huruf mati tersebut terdiri daripada huruf nih, selain daripada huruf idgham. Kalau huruf yang mati tersebut terdiri daripada selain daripada huruf idgham, maka itu diidghamkan secara sempurna. Nanti akan kita maksudnya hukum ni jatuh apabila bertemu apabila yang sukun tu adalah huruf yang 4 ini. Yes. Hukum itulah maksudnya, tapi masih betul. Tapi dia punya pronunciation bila kita baca tu lebih kurang jugalah sebab lebih kurang. Ada bekas. Memang ada macam ni saya baca famanit turra, is it? Yes. Famanit turra. Ya. Coba ulang lagi. Famanit turra. Kurang. Famanit turra. Famanit turra. Jangan diidghamkan secara sempurna ke dalam huruf to, itu masih diidghamkan secara sempurna. Tapi taruh lidah tu kat tepi Ustaz. Ini kena latih. Coba antum nanti kalau tahu bahasa Arab lagi senang cara mencari. Atau mungkin dalam bahasa Melayu juga ada, dalam praktek dalam YouTube juga ada. Jadi ketik nanti cara baca turrah ada di situ. Famanil kuatnya masih ada, sifat kuatnya dhat masih ada, idgham-nya. Famanil turrah. Ya, coba famanil turrah. Kita langsung praktek nanti ya. Saya selesaikan yang paling terakhir nih. Wa qad faradtum. وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وقد فرضتم, bukan وقد فرضتم. وقد فرضتم. Di situ ada sifat itbaq dalam huruf dhat. وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. Sila nanti boleh latih sendiri. Tapi biasanya yang paling banyak tentang idgham mutajanisain ini, khususnya idgham mutajanisain yang idgham nakis, dalam contoh nih. La in basalta farradtum ahattu farradtu afadtum arradtum famanil turra
Waqad faradtum ma faradtum. Ini yang paling banyak nih. Biasanya nih ayat-ayatnya yang berkaitan dengan idgham mutajanisain naqis. Cuman diperhatikan saja. Oke, sila yang pertama. Siapa yang mau baca? Mau try? La in basalta ilayya yadaka litaqtulani. Jadi saya jelaskan dulu nih. Jadi apabila ada pertemuan huruf yang mati dengan huruf yang hidup dan huruf yang mati tersebut terdiri daripada huruf yang mempunyai sifat itbaq, maka cara mengidghamkannya diidghamkan secara nakis. Secara nakis. Ya. Secara nakis. Di sini yang paling banyak dalam contoh ayat Al-Quran adalah huruf to dengan huruf dod. Huruf to dengan huruf dod. Kalau usad dengan dha, Anda pun tak pasti kalau usad dengan dha ini adakah atau tidak ada, wallahu a'lam. Tetapi yang paling banyak adalah huruf to kemudian huruf dha. Huruf to kemudian huruf dod. Huruf dod ya. Ini diingat ya. Ini cuman ingin ini saja, kalau idgham nakis dalam idgham mutajanisa ini huruf matinya terdiri daripada salah satu huruf yang kuat. Berarti cara mengidghamkannya diidghamkan secara nakis, bukan secara sempurna, ya, bukan secara sempurna. Naam. Oke, sila siapa yang mau baca nih? Mau mencoba, mau try? Saya try. Silakan. Boleh Oke, coba? Boleh coba yang pertama nih. Saya cuba Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. La im basatta. La im basatta ilayya ya. Kurang. Coba lagi. La im basatta. La im basatta. Coba lagi. Naam. La im basatta. Basatta ke atau? Mungkin dot dia tak kuat Ustaz. La im basatta. Basatta ke atau basatta? Basatta. La im basatta. La im basatta. Lagi? Sekali lagi Ustaz. La im basatta. Naam, sudah ada ya. Sudah ada sifat itbaq. La im basatta. Naam, seperti itu. Insyaallah taala. Oke, yang kedua nih, wa min qablu ma farrattum fi Yusuf. Oke, siapa yang mau try? Saya try Ustaz. Sila. Wa min qablu ma farrattum fi Yusufa. Naam, jawab ulang lagi. Ma farrattum. Farrattum atau farrattum? Ma farrattum. Naam. Ma farrattum. Jadi jangan langsung mengatakan ma farrattum. Nah, yang ketiga, faqala ahattu bima lam tuhit bihi. Ustaz, saya try boleh Ustaz? Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ahattu bima lam tuhit bihi. Nah, ulang sekali lagi. Faqala ahattu bima lam tuhit bihi. Naam, sahih. Syukran jazilan. Ahattu. Jadi jangan langsung mengatakan ahattu. Itu idgham kamil namanya. Jadi faqala ahattu. Nah. Sekali lagi, siapa yang bertanya yang keempat? Ya hasrata ala ma farrattu. Saya cuba Ustaz. Tafadhali. Ya hasrata ala ma farrattu. Farrattu ke atau farrattu? Farrattu. Farrattu. Ya, satu kali lagi. Ya hasrata ala ma farrattu. Naam, farrattu. Betul. Baik. Ada idbaq. Ya hasrata ala. Ini kalau ini senang sebenarnya. Ta dengan ta ini insyaallah sedikit senang lah. Mungkin yang agak sulit, yang agak susah sedikit apabila dad dengan huruf ta. Oke, sudah. Contoh yang kelima nih, sila 1 2 3 4 5. Fa idza afadtum min arafatin. Afadtum. Siapa yang mau try?
Ustaz, saya Naam. ya. Oke, sila. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا أفضتم من عرفات Mbak, satu kali lagi. فإذا أفضتم من عرفات Kurang. فإذا أفضتم. Lagi. فإذا أفضتم من عرفات. Naam, ya, betul lah, betul. فإذا أفضتم من عرفات. Oke. Contoh yang ke-6 yang belum mencoba, sila. Kalau nak Saya coba, Ustaz. coba. Wala junaha alaikum fima arradtum. Mbak, ulangi lagi. Fima arradtum. Fima arradtum. Fima arradtum. Lagi. Fima arradtum. Naam. Ya, naam. Syukran, barakallahu fiik. Naam. Kemudian yang ke-7, siapa yang mau try? Famanil turra ghaira baghi wala 'ad. Kalau saya cuba Ustaz. Famanit turra. Coba ulang lagi. Famanit turra. Itu masih ada idgham kamil. Coba. Famanil turra. Macam tu. Famanit turra. Naam. Jadi famanil turra, sifat idbaqnya abad di sini tinggi, jadi di situ tingginya ada. Famanil turra ghaira baghi wala 'ad. Naam. Okay, yang last sekali. Contoh yang last sekali. Siapa yang try? Saya try, Ustaz. Tafaddal ya Syekh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Naam, kaifa halukum? Yang Baqarah 237 tu, Ustaz. Al-Baqarah 237. Naam. Wa qad faradtum. Wa qad faradtum lahunna faridatan faniffu ma faradtum. Naam. Yang kurang cuma faridah, bukan faridah. Faridatan. Yes, faridah. Faridatan. Naam, faridatan fanisfu ma faradtum. Faradtum. Naam, insyaallah sudah benar. Alhamdulillah, syukran jazilan, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Jadi Anda tegaskan lagi, untuk membetulkan bacaan ini kena latihan. Kena latihan. Sila antum cari di YouTube, tetapi nih ya hati-hatilah. Kalau nak cari sumber yang bacaan yang bagus, kena hati-hati. Kena hati-hati dulu. Takut nanti dapat sumber yang tak begitu bagus, nanti bacaannya salah. Bacaannya salah. Jadi cari atau klik nanti cara membaca faradtum atau maniturrah arradtum laim basat. Insyaallah ada di situ nanti kalau nak berlatih lah. Kalau nak berlatih. Kalau kurang yakin terhadap bacaan sendiri, sila antum boleh cari di YouTube. Banyak ya, baca. Oke. Itu apabila terdiri daripada huruf idbaq, huruf tinggi. Oke, sekarang nih, jika huruf sakin tersebut, di sini ada catatan lagi. Jika huruf sakin terdiri dari huruf isti'la, huruf tinggi, maka huruf tersebut diidghamkan dengan sempurna seperti pertemuan huruf qaf mati dengan ini idgham mutajanisain, bukan idgham mutajanisain nih. Ini idgham mutaqaribain. Tetapi ana letak dekat sini. Oke. Kalau ini memang sempurna, alam nakhluqukum min ma'in mahin. Kalau ini idgham mutaqaribain, tak apalah. Ini just skip apa ya ini. Ini sudah dijelaskan dalam idgham mutaqaribain. Ini betul idgham mutaqaribain kan? Mutaqaribain ke atau mutajanisain nih? Mutaqaribain. 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 Kenapa mutaqaribain? Sebab huruf qaf dengan kaf. Kenapa? Huruf berhampiran makhrajnya, Ustaz. Sebabnya berhampiran makhrajnya. Yes, betul sekali. Qaf dengan kaf berhampiran, yaitu di mana tuh makhrajnya? Makhrajnya.
Hah? Ujung lidah atau pangkal lidah? Yes, pangkal lidah ya. Naam. Jadi untuk catatan ini tak perlu diceritakan lagi. Cuman di sini idghamnya idgham kamil ya, apabila qaf mati bertemu dengan huruf kaf. Tetapi di sini bukan idgham mutajanisain ya, bukan idgham mutajanisain. Karena di sini makhrajnya hanya berhampiran saja, bukan satu jenis. Oke. Nah, di sini penting lagi nih. Ketika kita membaca Quran, ya, ciri-ciri idgham kamil dengan idgham nakis dalam rasm atau dalam penulisan Al-Quran, yaitu idgham kamil di atasnya ada tanda tasydid, manakala idgham nakis tidak ada. Ini cara kita mengetahui dalam Al-Quran itu mana yang idgham kamil dan mana yang idgham nakis. Jadi kalau idgham kamil itu biasanya, kalau idgham kita dari nakis dulu. Kalau idgham nakis biasanya setelah huruf mati tersebut, huruf yang berharakat tidak ada tasydid. Contoh, la in basatta, di sini tidak ada tasydid ta. Jadi ini adalah idghamnya nakis. Idghamnya nakis. La in basatta, idghamnya nakis. Nah, sedangkan apabila idgham kamil, itu huruf yang berharakat idghamnya kamil. Idghamnya kamil sempurna. Seperti contoh yalhadzalika. Nih. Yalhadzalika. Jadi as-sa di sini sa mati bertemu dengan dzal. As-sa-nya diidghamkan ke dalam huruf dzal dengan idgham yang sempurna. Dengan idgham yang sempurna. Jadi jangan dibaca yalhadzalika. Yalhadzalika. Bukan ya, itu salah. Yang betul yalhadzalika, diidghamkan dengan sempurna. Tanda-tandanya di sini diidghamkan dengan sempurna kan ada tanda tasydid. Nah, dalam penulisan rasm Al-Quran ada tanda tasydid. Jadi apabila ada tanda tasydid itu berarti diidghamkan dengan sempurna. Lagi contoh yang diidghamkan dengan sempurna dalam idgham mutajanisain. Ya bunayya irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Jadi di sini idghamnya sempurna. Idghamnya sempurna. Tandanya di sini ada tasydid. Dalam huruf mim ada tasydid. Jadi idgham sempurna, bukan idgham nakis. Nah, kalau idgham nakis sebaliknya tanda-tandanya adalah huruf yang berharakat tersebut tidak ada tasydid. Contoh di sini famaniyat turrah. Jadi ta di sini tak ada tasydid. Begitu pula dengan la in basaltah, ta tidak ada tasydid. Berarti di sini idghamnya idgham naqis. Nah, jadi cara kita mengetahui macam mana cara kita mengidghamkan idgham mutajanisain itu ada dua ya, ada dua keadaan. Yang pertama ada idgham naqis, idghamnya kurang. Yang kedua adalah idghamnya kamil, idghamnya sempurna. Kalau idghamnya nakis, apabila huruf yang mati tersebut terdiri daripada huruf shad atau dhad atau ta atau dha. Confirm lah. Idgham mutajanisain itu dibaca idgham nakis. Adapun apabila huruf yang mati terdiri daripada selain huruf yang padni, cara mengidghamkannya yaitu dengan idgham kamil. Dengan idgham yang sempurna. Nah, sampai di sini ada soalan? Mungkin ada yang kurang paham? Nah, kalau kita kembali kepada buku latihan kita, kepada buku ilmu tajwid kita, di sini ada contoh idgham mutajanisain kan. Jadi ma'abattum. Di sini diidghamkan dengan kamil. Di sini juga ada tasydid, tanda-tandanya. Ma'abattum. Kemudian yalhadzalika sudah tadi irkam ma'ana, kecuali la in basaltah. Di sini idghamnya nakis. Karena huruf yang mati adalah terdiri daripada huruf idgham. Dan di sini tidak ada tanda tasydid. Tak ada tanda tasydid, ada. Nah, itu saja nota
hari ini. Nota yang berkaitan dengan idgham mutajanisain. Kalau ada apa-apa soalan yang berkaitan dengan nota ini, sila boleh ditanyakan ya. Ustaz nak tanya Ustaz. Ya. Kalau maksudnya kalau idgham yang kamil tu Ustaz, sempurna. Maksudnya huruf yang mati itu tak perlu disebutkan Ustaz kan? Kita terus melangkau kepada huruf yang seperti contohnya macam irkam ma'ana, terus ba tu terus dihilangkan. Dihilangkan lah, dihazaf. Irkam ma'ana termasuk pada mim dengan sempurna Ustaz. Betul dihilangkan. Karena yang selain definisi ini, selain definisi tentang ni, idgham kamil itu ada definisinya adalah menghilangkan huruf yang mati. Ya, menghilangkan huruf yang mati. Itu idgham kamil. Jadi huruf yang mati ini diidghamkan ke dalam huruf yang hidup seakan-akan huruf mati itu tidak ada. Naam. Ya bunayya kam ma'ana. Nah, seperti itu. Naam. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Betul. Jadi dimasukkan karena idgham itu adalah memasukkan. Kalau izhar dibaca terang, dibaca jelas. Kalau idgham adalah dimasukkan. Jadi cara-cara mengidghamkan di sini ada dua. Ada idgham naqis dan juga ada idgham kamil. Bukan hanya dalam idgham mutajanisain saja, dalam idgham ma'al gunnah juga ada. Idgham naqis dan juga idgham kamil. Ada juga dalam idgham ma'al gunnah. Nun mati apabila bertemu dengan huruf gunnah yang terkumpul dalam lafaz yarmiluna. Jadi apabila nun mati atau nun mati atau tanwin apabila bertemu keenam huruf ini yarmiluna, di situ ada dua idgham juga, ada idgham naqis, ada idgham kamil. Kalau idgham kamil biasanya nun mati bertemu dengan nun dan juga nun mati bertemu dengan mim, nun mati bertemu dengan lam, nun mati bertemu dengan ra. Adapun nun mati dengan yang bertemu dengan huruf wawu dengan ya itu idgham naqis. Idgham naqis. Ini kalau dalam idgham lah, kalau dalam hukum nun mati. Sekarang ni dalam hukum huruf yang mati ya, huruf yang mati apabila bertemu dengan huruf yang berharakat. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, insyaallah kita sambung kepada hukum mad. Kalau ada pertanyaan sila, ana tunggu dulu. Ustaz, Assalamualaikum. Yang apa lukum tadi tu idgham apa mutaqaribain? Yes, mutaqaribain. Mutaqaribain ya. Itu silap taruh kat situ ke? Kenapa? Tak, yang ini nota yang sini ni silap letak ke macam mana? Silap letak ya. Cuman di sini ada lahlukum. Lahlukum ini cara bacanya seperti sebenarnya ada dua juga. Ada yang membaca idgham naqis, ada yang membaca idgham sempurna. Tetapi jumhur paling kebanyakan ulama membaca idgham sempurna. Jadi langsung dibaca. Sebab ada syaddah. Ya. Sebab syaddah tu ya. Sebelum ada syaddah juga di sini. Alam nakhluqum. Tetapi ada sebagian ulama juga yang membaca idgham naqis di sini. Makanya di sini ana tulis di sini sebab di sini memiliki memiliki kesamaan lah dalam cara idghamnya. Bukan idgham mutajanisain ya. Dalam cara mengidghamnya ada kemiripan lah. Ini mungkin silap lah untuk catatan yang ini. Jika huruf sakin sampai ini kesilapan, tak apalah. Sila buang-buang sendiri. Ini bukan idgham mutajanisain ya. Ini idgham mutaqaribain. Tapi ana waktu tulis tadi tak perasan. Sebab ana tulis satu kali dengan yang ini. Itulah manusia. Jadi kalau sudah selesai semua, baru ketahuan apa yang kurang. Idza badal amru bada naqsuhu. Apabila perkara itu sudah selesai, sudah sempurna dikerjakan, bada naqsuhu, maka akan nampak kekurangannya. Padahal ana sudah berkali-kali tadi tengok mana yang salah, ternyata ada salah pula. Nah, oke, ada pertanyaan lagi yang berkaitan dengan ini? Jadi ini ya,
Secara ini cara kita menentukan dengan mudah dalam penulisan mana itu kita cara mengidghamkan dengan kamil atau bagaimana cara kita mengidghamkan dengan idgham nakis, kita tengok daripada keadaan lafadznya. Kalau huruf yang berbaris itu ada syadda atau tasydid, itu berarti idghamnya kamil. Kalau huruf yang berharakat itu tidak ada syiddah atau tasydid, itu maknanya idghamnya naqis, ya. Naqis. Mana-mana huruf yang bertasydid berarti itu idghamnya adalah kamil. Kamil. Nah. Macam kita membaca idgham syamsiyah, itu idghamnya kamil. Ustaz, Naam. nanti Ustaz boleh tak bagi contoh idgham ma'al gunnah yang nakis dan kamil? InsyaAllah saya buat nota lagi ya. Buat nota macam tu. Sikitlah Ustaz, sikit. Sebab Ustaz dah sebut, jadi elok Ustaz nyatakanlah yang nakis macam mana, yang kamil macam mana. Okey. InsyaAllah nanti pada minggu hadapan ya. Minggu depan insyaAllah nanti saya akan, kalau tak lupa nanti saya akan tulis hukum idgham nakis dan idgham kamil dalam hukum nun mati. Dalam idgham dalam hukum idgham ya. Dalam idgham nun mati. Naam, insyaallah taala. Okey, naam. Okey, ada pertanyaan lagi yang berkaitan dengan ni? Tapi boleh baca semua ni kan? Boleh praktek semua ya? Jadi saya sarankan kalau antum kurang yakin dengan bacaan antum, sila antum taif atau cari di Google atau di YouTube cara membaca cara membaca idgham nakis atau kamil. Atau cara membaca langsung klik atau tulis cara membaca la'im basaltah, cara membaca ma farrattum, nanti akan nampak insyaallah taala. Tak nak tanya dalam page 55 idgham nota janisain tu. Buku yang mana ni? Buku yang mana ni? Buku hukum. Buku hukum. Hukum tajwid. Naam. 55. Dia mama abad tum dia ada syadah kata tu. So dia sebab dia bawah kolom nakis. Bukankah ini dia ada syadah, dia kamil? Yang mana? Ma'abatum. Ma'abatum. Ma'abatum ini idghamnya kamil. Ya, sebab tapi dia tulis bawah kolom nakis. Mana? Sini. Ini. Sorry. Jap. Dekat ini. mana? Tak, didramkan dengan tidak sempurna nakis jika huruf yang kuat bertemu dengan huruf yang lemah. Tak, ini bukan kolom nakis ke? Bukan semua nakis lah, ada yang kamil juga. Iya, ada yang kamil. Ini kan ini. Diidghamkan dengan tidak sempurna atau nakis jika huruf yang kuat. Jika huruf yang kuat ya. Sedangkan abatum ni dalnya bukan huruf itbaq, bukan. Kalau huruf itbaq tadi kan ada 4 shad, dad, dha. Sedangkan dal ni bukan huruf yang kuat. Naam. Jadi yang ini kamil. Kamil. Abatum tu kamil. Kamil. So lain basatta tu. Lain basatta ini nakis. Nakis yang macam ustaz punya ustaz punya example lah. Nota example tadi. Kemudian yalhadz dzalika. Yang ini kamil. Kamil. Ya. So yang ada syadah lah, semua syadah kamil. Nah. So yang the first yang sakin yang pertama tak bunyi lah. Betul. Okey. Jadi cara membezakannya nanti tengok daripada rosam juga. Daripada penulisan juga. Jadi kalau ada sidahnya di situ, ada tanda tasydid, berarti di situ diidghamkan dengan kamil, dengan sempurna. Naam. Ini juga nih yudrikum ini idgham tulisannya sempurna ya, sempurna nih. Idgham mutakariban juga sempurna. Ada nakhluqukum di sini. Di sini coba alam nakhluqukum mimma immagin, tapi di sini tak ada tasydid di sini. Tapi kalau saya tengok dalam Al-Quran macam ada tasydid. Alam nakhluqukum. Alam nakhluqukum ayat Al-Mursalat ayat 20.
Coba sila tengok ayat surah Al-Mursalat ayat yang ke-20. Surah yang keberapa tu? Wal mursalati 'urfa. Al-Mursalat Ayat berapa Ustaz? muka surat yang ke-500 ayat yang ke-20. Muka surat 580. Betul ke? 580. 81 Ustaz. 581. Ada syaddah. 581 ya? Ada tak? Ada sabdu pada kaf tu. Berapa tadi muka surat? 81. 581. 581. 581. Ayat yang ke-20. Naam. Alam nakhluqukum, ada syiddah ni kan? Ada syiddah. Ada tasydid. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Jadi di sini idghamnya adalah sempurna. Mungkin di sini tidak dikasih syiddah mungkin karena masih ada perbedaan. Tetapi ini jumhur ulama tajwid ini membaca alam nahlukum, bukan nahlukum. Alam nahlukum, bukan nahlukum, bukan. Jadi qalqalahnya di sini tidak ada. Qalqalah tidak ada ya. Begitu pula dalam ayat nih. Qalqalah ini tidak ada ya? Ada. Ya. Contoh dalam lain bahasa farratum ahattum farratu, di sini qalqalah tidak ada. Itu hari minggu lepas ada juga di sini wadzannun idzahaba, ada waw yang bertemu dengan waw. Awaw wa nasaru. Oke. Awaw wa nasaru ini muka surat yang ke-29 buku latihan ilmu tajwid itu. Awaw wa nasaru, di sini pertemuan waw dengan waw di sini juga disebut dengan idgham mutamatsilain ya. Idgham mutamatsilain karena waw mati bertemu dengan huruf waw. Nah, mutamatsilain juga ya. Mutamatsilain. Hurufnya sama, makhrajnya sama, sifatnya sama. Nah. Oke, sila lagi kalau ada pertanyaan tentang masalah ni. Ini kalau kita cuma belajar sepintas tentang idgham mutajanis ini, mutajanis macam kita senang lah, boleh lah idgham mutajanis. Tetapi kalau secara praktik di situ mesti ada poin-poin yang kita perlu pelajari dalam idgham mutajanis. Jadi kalau hanya kita belajar teori saja, jadi idgham mutajanis itu adalah dua huruf, pertemuan huruf mati dengan huruf dan dua huruf hidup itu adalah makhrajnya sama, sifatnya sama. Seperti contoh ini itu. Kalau tidak belajar secara dalam, ini ada kesulitan nantilah ketika akan membaca. Naam. Sekarang mad. Hukum mad al-mudud atau mad. Dalam buku ni muka surat yang ke-61. Nota ilmu tajwid. Buku dalam ni, dalam teori tajwid muka surat yang ke-31 31. Hukum mad. Mad itu artinya adalah panjang ya, panjang atau bacaan dengan kata panjang itu adalah mad. Madda yamuddu maddan. Madda itu adalah artinya memanjangkan. Yamuddu akan memanjangkan, maddan adalah panjang. Jadi mad itu diambil dari perkataan madda yamuddu maddan. Mad itu adalah salah satu bab yang sangat penting dalam ilmu tajwid. Karena kalau kita belajar ilmu yang berkaitan dengan mad ni, insya-Allah bacaan kita yang berkaitan dengan panjang atau pendeknya dalam huruf-huruf atau dalam kalimat dalam Al-Quran, insya-Allah benar. Cara membacanya akan benar insya-Allah taala. Maka penting bagi kita untuk mempelajari tentang mad. Berapa kadar panjangnya,
Kalau bertemu huruf ini dengan ini disebut mad apa. Kalau bertemu dengan hamzah, kalau bertemu dengan ha dhamir dan sebagainya, ini disebut dengan mad apa. Seperti itu. Oke, lagi poin yang paling penting adalah ketika kita belajar huruf mad, diusahakan ketika kita belajar mad, usahakan kita belajar tahap demi tahap, sedikit demi sedikit. Karena mad ini pembahasannya sangat banyak. Kalau kita pelajari secara satu kali atau sekaligus, nanti malah nih akan bercampur nih, nanti maka akan confuse cara menentukan ini mad apa dan mad apa seperti itu. Jadi kita ketika kita belajar mad nih ambil dari satu-satu ya, satu-satu. Oke. Jadi mad itu dalam ilmu tajwid dibagi kepada dua bahagian. Ada mad asli, ada mad far'i. Ada mad asli, ada mad far'i. Mad asli itu maknanya adalah mad yang kadar panjangnya 2 harakat saja. Itu mad asli. Jadi setiap mad yang kadar panjangnya 2 harakat itu disebut mad asli. Disebut mad asli. Sedangkan mad yang lebih daripada 2 harakat itu disebut mad far'i. Ya, disebut dengan mad far'i. Nanti akan ada alisnya. Apa saja mad yang kadarnya 2 panjang? Nanti akan ada alisnya. Apa saja mad yang kadarnya lebih daripada 2 harakat? 2 harakat. Ada nanti ya, ada. Jadi saya jelaskan lagi. Jadi yang dimaksud dengan mad asli adalah yaitu mad yang kadarnya 2 harakat atau huruf yang panjangnya 2 harakat saja. Itu adalah mad asli. Kalau mad far'i adalah huruf yang bacaan panjangnya lebih daripada 2 harakat. Itu diingat dulu. Itu poin pentingnya dulu, cara kita nanti membedakan mad asli dengan mad far'i. Sampai di sini paham tak? Paham. Paham ya? Paham. Apa maksud far'i itu, Ustaz? Far'i Asli itu faham tu. Asli itu kita ulah asal. Paham. Asal. Kalau far'iyun itu adalah ranting. Kalau di sini cawangan. Oh, furu'. Furu' ya. Jadi far'un. Furu'. Naam. Jadi di sini ada sebabnya dinamakan mad far'i, yaitu mad yang dibaca dengan kadar panjang lebih daripada 2 harakat pada ketika pertemuan mad asli dengan salah satu yang berikut. Okey. Jadi macam mad asli itu selain daripada mad asli juga disebut dengan mad dzati atau mad tabi'i. Ya. Juga jadi mad asli ini juga disebut mad dzati atau mad tabi'i. Jadi di sini penjelasannya mad asli ialah mad yang dibaca dengan kadar panjang 2 harakat sama ada di kala sambung atau waqaf. Juga dinamakan mad dzati atau mad tabi'i. Ya. Jadi tak apalah, kita fokus dulu. Mad asli itu adalah mad yang panjangnya 2 harakat. Sedangkan mad far'i mad yang panjangnya lebih daripada 2 harakat. Sebab-sebabnya mad far'i ini kenapa panjangnya itu lebih daripada 2 harakat? Karena ada sebab-sebab tertentu, yaitu yang pertama bertemu dengan huruf hamzah. Jadi huruf mad itu bertemu dengan hamzah, maka panjangnya lebih daripada 2 harakat. Atau huruf mad itu bertemu dengan huruf yang mati karena diwaqaf. Jadi di sini ada sebabnya kenapa ada mad itu yang lebih panjang daripada 2 harakat. Itu karena ada 2 sebab atau 2 alasan. Huruf mad tersebut bertemu dengan huruf hamzah. Yang kedua, huruf mad tersebut bertemu dengan huruf yang mati. Atau bacaan mad itu bertemu dengan huruf hamzah dan juga bacaan mad itu bertemu dengan huruf yang mati. Ini alasannya. Kenapa ada huruf kenapa mad itu ada yang lebih yang panjangnya lebih daripada 2 harakat. Oke, kita langsung pada mad asli sekarang. Apa sahajakah yang tergolong dalam mad asli? Apa saja mad yang tergolong dalam mad asli? Di sini ada 6 ya. Ada 6 mad yang tergolong mad asli. Berarti ke-6 mad ini panjangnya 2 harakat saja. 2 harakat saja. Yang pertama adalah mad tabi'i kalimi.
Mad tabi'i kalimi adalah mad asli yang terdapat dalam kalimat-kalimat. Seperti contoh nurun, salamun, kabirun. Oke. Di sini jadi yang tergolong dalam mad asli yang pertama adalah mad tabi'i kalimi. Kalimi itu maknanya kalimat, ya. Jadi berarti mad tabi'inya ada dalam satu kalimat. Huruf madnya ada dalam satu kalimat. Contoh di sini nurun. Jadi nurun ini disebut dengan mad tabi'i karena huruf madnya adalah berada di dalam kalimat. Oke, ya, saya jelaskan dulu ya di sini. Sebelumnya kita dulu mengenal huruf mad. Semua insyaallah kenal lah huruf mad. Huruf mad itu yaitu ada 3, ada waw, ada alif, ada iya. Nah, sini huruf mad lah. Ini huruf mad, huruf panjang. Oke. Jadi yang pertama yang tergolong dalam mad asli adalah mad tabi'i kalimi. Mad tabi'i kalimi adalah mad asli yang terdapat dalam kalimat-kalimat. Contoh di sini nurun, salamun, kabirun. Jadi panjangnya hanya 2 harakat saja. Jadi cara membacanya nurun, salamun, kabirun. Jangan lebih. Kalau lebih nurun, itu sudah 4. Salamun, itu sudah 4. Kabirun, itu sudah 4. Jadi macam mana 2 harakat itu? 2 harakat mudah saja. Nurun, salamun, kabirun. Itu kadarnya adalah 2 harakat. Jadi jangan sampai lebih. Jadi itu mad yang pertama ya. Mad yang pertama. Mad yang tergolong dalam mad asli yang pertama adalah mad tabi'i kalimi. Mad tabi'i kalimi adalah mad asli atau huruf mad mati yang terdapat dalam satu kalimat atau dalam kalimat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang mad tabi'i kalimi? Mad tabi'i kalimi. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah mad tabi'i harfi. Lawan dari mad tabi'i kalimi. Ada mad tabi'i kalimi, ada mad tabi'i harfi. Kalau mad tabi'i harfi adalah mad asli yang terdapat dalam potongan huruf-huruf yang berada di awal surat. Ya. Jadi mad tabi'i harfi itu adalah mad asli yang terdapat dalam potongan huruf-huruf di awal surat. Seperti contoh di sini ada toha. Toha, ataunya nih, toha dan hani, ini adalah mad tabi'i harfi. Kenapa disebut mad tabi'i harfi? Karena mad aslinya terdapat dalam huruf, yaitu dalam ta dan juga huruf ha. Ini bukan ini adalah huruf-huruf ya, huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong yang ada di awal surat. Toha, yasin, ya. Nah, dan hurufnya di sini ada 5, ada iya, ada to, ada ha, ada dha. Dalam Al-Quran huruf yang kelima ini berada di awal surat. Jadi ini apabila kita menjumpai huruf yang berada di awal surat, termasuk huruf iya, huruf to, huruf ha, huruf ro, dan semuanya panjang, itu disebut dengan mad tabi'i harfi. Mad tabi'i harfi. Seperti yasin, ya, toha, toha, hamim. Di sini hamim hanya ada. Hamim, ha ada. Toha sudah ada. Kemudian yasin. Kemudian alif lam ra. Alif lam ra. Itu ya. Jadi mad tabi'i harfi ini kita mudah sekali untuk mengenali mad tabi'i harfi karena mad tabi'i harfi ini terdapat dalam awal surat. Terkhususnya dalam huruf-huruf muqatta'ah. Seperti Toha, Yasin, apa lagi? Alif Lam Ra dan sebagainya. Ya, Toha, Hara. Cara membacanya di sini adalah Ya, Toha, Hara, Yasin, Toha. Nah, kalau ditulis seperti inilah. Toha, Ha, Mim, Ha, Alif, Lam, Ra. Nah,
Seperti ini ya. Jadi ada mad tabi'i kalimi, ada mad tabi'i harfi. Berarti yang kedua yang tergolong dalam mad asli adalah mad tabi'i harfi. Ya. Naam. Mad asli sunai itu sama Mad asli apa? Sunai. Sunai. Ya. Sunai. Macam mana hurufnya ya? Sunai. Macam ni ke? Nun alif macam ni. Sunai. Ya. Mad sunai. Wallahu alam. Ana pun baru dengar sunai ni. Dalam buku apa tu? Ada tak penjelasannya mad sunai itu? Ada guru saya lah bagi tahu another name for mad asli harfi ni mad asli sunai. Oh, sunai macam tu. Wallahu alam. Ana pun baru tahu. Nama lain. Mungkin ada wallahu alam. Berarti kalau ada berarti ana pun tak tahu. Nah, mad sunai ya, mad sunai. Nah. Ya, yang pertama sudah mad tabi'i kalimi ini sudah kita jelaskan, Kemudian yang kedua adalah mad tabi'i harfi, sudah dijelaskan. Ya. Ada yang mau tanya lagi? Oke, kemudian sampai di sini mad tabi'i kalimi dengan mad tabi'i harfi ada soalan. Ustaz nak tanya Ustaz. Tanya sebenarnya. Ustaz, kalau kiraan kadar tu macam mana Ustaz? Kadar dua harkat. Adakah kita ada kiraan dengan jari ke? Ya, ataupun dengan jari. Dengan jari. Dengan jari. Ya. Macam ni. Kira dengan jari kita. Baik. Macam tu. Nah. Contohlah kalau kita dengan jari, contoh ni, mad tabi'i kalimi. Nurun. Atau salamun, kabirun. Kalau 6, ada juga mad yang 6, nanti ada yang 5, ada yang 4. Kalau dia dengan jari kita, nurun, 2 pergerakan jari. Nah, 2 pergerakan jari. Baik. Yes. Baik. Sama, nurun, salamun. Jadi praktek ya tentang mad tabi'i ini, sebab ada beberapa masih ini. Ketika dia membaca mad tabi'i atau mad asli ini, ada beberapa nih yang masih dipanjangkan lebih daripada 3 pergerakan atau 3 harkat atau 2 harkat. Nah, jadi paling panjangnya adalah 2 harkat, tidak lebih. Tidak lebih. Kemudian yang ketiga, mad yang panjangnya 2 harkat atau mad asli, yaitu mad badal. Mad badal. Badal ini artinya, siapa yang boleh menjawab apa itu badal? Ganti ya? Yes, ganti. Betul, ganti. Badalun, ganti. Mad badal, badal ini artinya ganti. Berarti ada huruf yang diganti kepada huruf lain. Atau ada huruf yang diganti kepada huruf mad. Itu disebut mad badal. Contoh di sini, apa yang disebut mad badal? Yaitu apabila terhimpun hamzah dan huruf mad dalam satu suku kata di awal kalimat. Perhatikan. Yang dimaksud dengan mad badal adalah terhimpun hamzah dan huruf mad dalam satu kata di awal kalimat. Huruf mad tersebut sebenarnya langsung pada sini ya. Ada contoh di sini. Amanna. Oke, di sini ada pertemuan huruf hamzah dengan huruf mad. Amanna ini huruf hamzah. Huruf madnya adalah alif. Nih. Setelah hamzah ada alif. Jadi di sini amanna disebut mad badal. Kenapa disebut mad badal? Karena hamzah bertemu dengan alif dalam satu kalimat. Maksudnya di awal kalimat. Jadi setiap hamzah yang bertemu dengan alif di awal kalimat, maka kalimat tersebut mempunyai hukum bacaan mad badal.
Dan mad badal ini termasuk kategori mad asli yang panjangnya hanya 2 harokat saja. Jadi cara membacanya amanna, amanna, amanna. Jadi amanna, bukan amanna, bukan seperti itu ya, bukan seperti itu. Kemudian yang kedua, utu. Nah, utu di sini ya, utu. Di sini hamzah di awal kalimat bertemu dengan waw. Hamzah di awal kalimat bertemu dengan waw. Ini disebut dengan mad badal. Kenapa disebut mad badal? Karena hamzah bertemu dengan waw di awal kalimat. Utu, utu. Kemudian contoh yang ketiga, imana atau imanun. Oke, di sini hamzah bertemu dengan iya di awal kalimat. Ini disebut mad badal. Sebabnya karena hamzah bertemu iya di awal kalimat. Jadi setiap hamzah apabila bertemu dengan huruf mad di awal kalimat itu disebut dengan mad badal. Disebut dengan mad badal. Oke, sekarang ini kita akan membahas. Huruf mad itu sebenarnya ataupun asalnya adalah huruf hamzah. Oke, saya jelaskan ya. Di sini penjelasannya, huruf mad itu sebenarnya ataupun asalnya huruf hamzah. Jadi huruf mad yang terdapat dalam amanah di sini alif kan. Jadi asalnya di sini adalah huruf hamzah. Asalnya adalah amanna. Amanna. Ya, saya tulis di sini. Amanna. Asal dia. Amanna asal dia. Dalam bahasa Arab tidak boleh bertemu 2 huruf yang sama. Ya, aturannya tidak boleh ada 2 huruf yang sama bertemu dalam huruf dalam Arab. Salah satunya diganti kepada huruf mad, yaitu di sini amanna. Jadi yang kedua nih hurufnya adalah hamzah. Maka di sini huruf hamzah yang kedua di sini diganti kepada alif. Menjadi amanna. Menjadi amanna. Jadi asal amanna adalah amanna. Amanna. Nanti ini dijelaskan dalam ilmu sharaf cara mentasrif amanna itu macam mana. Cara mengi'lal amanna itu macam mana. Jadi amanna asluhu amanna. Jadi di situ ada cara-cara nanti yang pertama disukunkan hamzah, yang kedua kemudian diganti kepada alif. Ada cara-cara tentu. Ini disebutkan dalam atau dijelaskan dalam ilmu tasrif atau ilmu sharaf. Yang kedua utu. Asal dia adalah utu. Asal dia adalah utu. Kemudian hamzah yang kedua ini diganti kepada huruf waw. Menjadi utu. Nanti saya jelaskan kenapa ini disebut badal. Ini sebabnya ya. Oke, sekarang yang ketiga. Imana asalnya imana. Imanun. Imanun. Yang imanun ini asalnya imanun ya. Kemudian hamzah yang kedua ini diganti kepada huruf ya. Maka menjadi imanun. Ini sebabnya kenapa disebut mad badal. Karena apa di sini? Karena hamzah diganti kepada huruf mad. Pergantian daripada hamzah kepada huruf mad. Ya, kepada huruf mad. Di sini asalnya amanna ada 2 hamzah, amanna. Kemudian hamzah yang kedua diganti kepada alif menjadi amanna. Sedangkan utu di sini adalah asalnya adalah utu.
Jadi hamzah yang kedua ditukar atau diganti kepada huruf waw menjadi utu. Kemudian imanun asalnya imanun. Kemudian hamzah yang kedua diganti kepada huruf ya menjadi imanun. Ini sebabnya kenapa disebut mad badal. Mad yang berganti atau yang bertukar. Jadi huruf hamzahnya ditukar kepada huruf mad. Itu mad badal namanya lah. Nah, cara kita mendeteksi atau mengetahui bahwasanya itu mad badal, kita tengok daripada hurufnya. Kalau hurufnya itu terdiri dari hamzah di awal kalimat, kemudian bertemu dengan huruf alif atau iya atau waw, itu disebut dengan mad badal ya, mad badal. Dan mad badal ini termasuk kategori mad asli yang panjangnya 2 harkat sahaja. Sampai di sini paham? Sila kalau mau bertanya tentang ni. Ustaz. Ya. Saya nak tanya Ustaz. Macam mana kalau contoh macam surah Al-Fatihah tu Ustaz, adakah dia dikira mad badal atau tidak? Macam mana? Iya na'budu. Iyyaka na'budu itu hamzah bertemu dengan iya kan? Betul. Bukan, itu tak berkaitan dengan mad. Huruf mad ini disebut huruf mad apabila mati. Kalau berharkat tak disebut huruf mad. Oh, gitu. Oh, dia mesti mati. Okay. Ada baris kan? Dia tidak berbaris kan? Yes, tidak berbaris. Syaratnya tidak berbaris, mati. Jadi huruf mad yang ketiga itu waw, iya, alif. Syaratnya disebut huruf mad apabila dalam keadaan mati. Alif untuk harakat fathah, waw untuk harakat dhammah, kemudian iya untuk harakat kasrah. Jadi waw sebelum waw yaitu huruf yang berharakat dhammah, alif sebelum huruf alif, huruf yang berharakat fathah, iya sebelum iya mati berharakat kasrah. Naam. Baik Ustaz, terima kasih. Sama. Okey, ada lagi yang mau tanya? Sila. Ustaz nak tanya mana tu yang hamzah yang nombor 2 tu sukun ya? Yang mana? Mana yang ni? Ya, sukun. Sukun. Mana? Betul. Mana betul yang utu tu hamzah sukun saja tu atau ada waw kecil juga? Sukun. Tak ada. Utu. Sama. Utu. Mana? Betul Mana? Mana? Ya, di sini ada. Okay. Yes, ada. Semua sukun lah yang nombor 2 punya hamzah sukun. Sukun. Asalnya sukun. Kata asalnya ya. Kemudian diganti kepada huruf mad. Ada yang diganti dengan waw, ada yang diganti dengan iya, ada yang diganti dengan alif. Sesuaikan dengan harkat. Makanya itu disebut dengan mad badal. Ini dijelaskannya, huruf mad itu sebenarnya ataupun aslinya ialah huruf hamzah. Huruf mad di sini telah mengganti huruf hamzah. Ini catatannya. Jadi sudah 3 ya, sudah kita mempelajari tentang mad, yaitu mad itu ada 2, ada mad asli, ada mad syar'i. Mad asli itu adalah mad yang kadar panjangnya 2 harkat. Mad far'i adalah mad yang kadar panjangnya lebih daripada 2 harkat. Ada yang 3 harkat, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Kemudian yang termasuk kategori mad asli diantaranya adalah mad tabi'i kalimi. Mad tabi'i kalimi. Kemudian yang kedua adalah mad tabi'i harfi. Yang ketiga adalah mad badal. Mad badal. Okay. Jadi ini diingatlah apa yang disebut mad tabi'i kalimi, mad tabi'i harfi apa, kemudian apa yang disebut dengan mad badal. Di sini penjelasannya sudah ada, sudah dijelaskan tadi. Sila antum kalau lupa refer balik atau baca balik insya-Allah taala. Ada soalan lain? Sorry Ustaz, mad far'i tadi lebih pada 2 harakat 456 atau ada 3 456? Kenapa? Coba ulang lagi soalnya macam mana? Mad far'i harakat dia 456. Iya. Lebih daripada 2. Ada 3. 3 tak ada Ustaz ya? 3, 1, 2. Ada 3. Ada ke? Tak ada. Tak ada kok 3.
Ada. Tak ada. 4, 5, 6 je kan? Yang ada 4, 5, 6 kan? Ya. 6. Wallah, dan nanti kalau ada macam tak ada. Tak ada, Ustaz. Tak pernah ada. Tak ada. InsyaAllah tak ada. Kalau ada nanti kasih tahu balik insyaAllah ta'ala. Okay. Last question kalau ada. Soalul akhir. Soalul akhir. Ada ya? Nak tanya je Ustaz, mesti ke pakai perkataan mat tabi'i ni? Kalau kita mat asli harfi tu tak boleh ke Ustaz? Boleh. Yang mana? Yang ni? Dia punya nama dia tabi'i harfi dia. Kita gunakan mat asli saja. Boleh, tak masalah. Tak ada masalah kan? Tak ada masalah. Sebab senang nak ingat. Banyak sangat mat nak diingat namanya. Iyalah. Cuma sebab mat asli ini banyak. Mat asli ini secara umum lah. Mat asli ini adalah istilahnya macam mana? Yalah, mat asli sudah jelaskan tadi yang kadar panjangnya 2 harakat. Tetapi ada banyak mat ini yang kadar panjangnya 2 harakat ya. Seperti mat tabi'i, mat tabi'i harfi, mat badal. Kemudian dikumpulkan menjadi satu menjadi mat asli. Apa saja yang tergolong mat asli? Yaitu mat tabi'i kalimi, mat tabi'i harfi, mat badal. Cuma nanti kalau kita ingin menandakan ini disebut mat apa kena tahu satu-satulah. Mat tabi'i ini, mat badal ini, kemudian mat tamkin ini, mat iwad ini, mat sila qasira ini. Semuanya ini tergolong dalam mat far'i. Kalau kita sebut contoh nurun ini adalah mat asli. Taha ini adalah mat asli. Amanna ini mat asli, boleh juga. Tetapi kalau ada orang bertanya secara spesifik, ini mat asli yang termasuk mat yang mana? Mat asli yang mana? Mat asli yang mat tabi'i ke, atau mat asli yang mat iwad ke, atau mat asli yang mat sila qasira ke? Kan ada banyak mat asli. Jadi perlu tahu satu-satu insyaallah taala. Naam. Ada lagi ya? Kalau tak ada lagi, Ustaz, dia cakap yang spelling tu mat badala ke mat badal selalu? Mat badal. Dah, dia badalam bukan badala. Mat badal. Ini badalun. Yang betul badalun, bukan badalah. Lun. Ada tanwin. Badalun. Oh, okey. Tapi kalau kalau cuman badal ini badal saja, yang betul barisnya adalah badalun ya, badalun. Badalun. Okey. Yang komplit lah. Tetapi kalau kita memanggilnya mat badal. Mat badal ya. Mat badalun. Ya. Mat badal. Mat tamkin, bukan mat tamkinun. Mat iwad, bukan mat iwadun. Mat silatun qasiratun. Jadi mat sila qasira. Jadi diwaqaf semua huruf akhirnya. Naam, hada wallahu alam. Aqulu qawli hada astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada perkataan yang salah dari penjelasan ana yang tadi, itu murni datangnya daripada saya sendiri. Kemudian apabila ada kebenaran, itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.